Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah, kayaknya adik-adik pada sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Namun sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik, doa pembuka yang akan dibawakan kepada Kak Christine. Kepada Kak Christine dipersilahkan. Adik-adik, shalom. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hari cerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan ibadah kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, biar kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan, dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Baik adik-adik, masih semangat kan? Kalau masih semangat, mari kita bernyanyi lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh girang, oh giranglah puji Tuhan, Tuhan cinta amat pada saya. Oh giranglah. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Juli nantinya, namun sebelum itu kakak mau tanya nih sama adik-adik, apa tema firman Tuhan minggu lalu? Nah, buat adik-adik yang tahu apa jawabannya boleh taruh di kolom komentar ya. Mari adik-adik kita sebuti 1, 2, 3. Memberi persembahan terbaik. Wah, luar biasa ya firman Tuhan yang kemarin disampaikan. Nah, nanti akan disampaikan firman Tuhan oleh Kak Juli. Namun sebelum itu kita bernyanyi Firman Tuhan ada di hatiku. Alkitab lalu ku baca, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek.
Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Kepada Kak Juli kami persilakan. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini? Pastinya sudah siap semua kan? Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kakak bacakan untuk kita semua. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil di daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikannya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lembung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini yaitu rajin menabung. Nah adik-adik, setiap orang pasti memiliki ribuan rencana atau angan-angan untuk kehidupan kita di masa depan nanti. Apabila kita tidak mempunyai rencana, bagaimana kita tahu kalau kita akan berhasil nantinya? Maka itu kita sebagai anak muda harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Seperti kita ambil contoh Yusuf. Yusuf adalah contoh orang yang memiliki rencana yang baik di dalam kehidupannya. Ketika ia dipercayai menjadi penguasa Mesir, Yusuf juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan hikmat yang sangat luar biasa ini. Yusuf juga memerintahkan rakyat Mesirnya untuk mempersiapkan diri untuk menyongsong kelaparan yang akan terjadi di Mesir nanti. Nah, dari cerita Yusuf adik-adik, kita tidak tahu yang akan terjadi di hari kita besok. Kedepannya kita tidak tahu apa yang bakalan terjadi di kehidupan kita. Mungkin di hari yang akan datang, kita akan mengalami masa-masa yang sangat sulit, sehingga kita akan bertahan dengan kesedihan yang telah kita
kesediaan yang telah kita kumpulkan. Akan tetapi sebagaimana hidup kita adalah milik Tuhan, maka selalu dari sekarang, dari kecil, jikalau kita mulai menabung, nantinya kita akan bisa memanfaatkan hasil yang sudah kita tabung. Kita bisa memastikan diri kita sendiri. Jadi kita menabung ini untuk kerajaan Allah nanti. Artinya adik-adik, kita menabung supaya nanti kita boleh berbagi dan memberi orang lain. Nah, maka itu kita harus seperti Yusuf yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dirinya untuk hari esok atau hari yang akan datang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu, mulailah untuk rajin menabung contohnya, karena kalau kita sudah rajin menabung, kita sudah tahu nanti ke depannya tabungan kita untuk apa, kita mempunyai target, kita tidak perlu memikirkan hari esoknya karena kita sudah ada tabungan kita sendiri. Seperti ini juga kita harus rajin-rajin menabung untuk kerajaan Allah. Nah, jadi kita bisa gunakan tabungan kita ini nanti untuk membantu sesama kita yang lagi kesusahan atau yang perlu bantuan kita. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang rajin menabung untuk membantu teman-teman kita, karena daripada kita nanti kita akan memperoleh hidup yang penuh berkat daripada Tuhan. Sekian firman Tuhan kakak pada hari ini. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah di ujung ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan warta dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Julie dan Kak Angel Girsang. Kepada Kak Julie dan Kak Angel Girsang, kami persilakan. Untuk pengumuman tugas warta kita itu tidak ada ya adik-adik. Tugas warta nanti akan kami bagikan itu di awal tahun, di pertengahan Februari, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Nah, baiklah, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Langsung kakak serahkan kepada Kak Angel. Nah adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada minggu hari ini, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, berikan kami semangat dan sukacita terus untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara virtual. Berkati juga agar kiranya firman yang sudah disampaikan tadi bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik sekolah minggu serta orang tua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada dan apapun kegiatan yang mereka lakukan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menjaga serta menyertai mereka. Kami ingin menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga ibadah kami untuk kedepannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.